Era defisit dopamin, meretas ulang keseimbangan otak. Kita hidup di era ketika otak manusia dibanjiri oleh begitu banyak stimulus, notifikasi, makanan manis, media sosial, hiburan instan, belanja online, dan berbagai bentuk kesenangan cepat hadir hanya dalam satu sentuhan. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu sistem penting yang mulai kehilangan keseimbangannya, sistem dopamin. Dopamin bukan sekadar zat kimia kesenangan. Ia adalah bagian dari sistem motivasi, dorongan hidup, fokus, dan kemampuan kita untuk mengejar sesuatu yang bermakna. Ketika sistem ini terlalu sering dirangsang secara berlebihan, otak perlahan kehilangan sensitivitasnya. Inilah yang kita sebut sebagai era defisit dopamin. Dan untuk memulihkannya, kita perlu memahami neuroscience di balik adiksi modern, lalu membangun strategi pemulihan yang berbasis biologi. Kekuatan untuk mencari, bukan sekadar menikmati. Dopamin sering disalahpahami sebagai zat kimia kesenangan, padahal fungsi utamanya bukan hanya membuat kita menikmati sesuatu, tetapi membuat kita mau mencari, bergerak, dan bertindak. Dalam penelitian pada tikus yang direkayasa tanpa dopamin, tikus itu tetap bisa makan bila makanan diletakkan langsung di mulutnya. Tetapi ketika makanan diletakkan hanya sedikit lebih jauh, ia tidak memiliki dorongan untuk mencarinya. Artinya, masalah dopamin bukan sekadar soal rasa senang. Masalah dopamin adalah soal motivasi hidup. Ketika sistem dopamin melemah, seseorang mungkin masih bisa menikmati sesuatu, tetapi kehilangan dorongan untuk berusaha, memulai, dan mengejar hal yang penting. Disinilah kita perlu memahami bahwa dopamin adalah kimia kelangsungan hidup, timbangan kesenangan dan rasa sakit. Salah satu penemuan penting dalam neuroscience adalah bahwa area otak yang memproses kesenangan dan rasa sakit saling terhubung sangat erat. Keduanya bekerja seperti dua sisi timbangan. Saat sisi kesenangan ditekan terlalu kuat, tubuh akan berusaha mengembalikan keseimbangan. Prinsip ini disebut homeostasis. Otak tidak menyukai kondisi yang terlalu ekstrem. Ia selalu berusaha membawa sistem kembali ke posisi datar. Namun, masalahnya, ketika kita terlalu sering mengejar kesenangan cepat, otak akan memberi kompensasi ke sisi sebaliknya. Rasa kosong, gelisah, tidak puas, bahkan nyeri emosional. Jadi, semakin sering kita memaksa otak mencari kesenangan instan, semakin besar pula risiko tubuh masuk ke sisi rasa sakit. Efek gremlin dan jebakan toleransi. Saat kesenangan berakhir, mekanisme adaptasi otak tidak langsung berhenti. Otak tetap bekerja untuk menyeimbangkan sistem. Inilah yang membuat timbangan bisa jatuh ke sisi rasa sakit. Kita mengenalnya sebagai hangover, calm down, craving, atau rasa tidak nyaman setelah stimulus menyenangkan itu hilang. Dalam proses ini, otak juga dapat mengurangi sensitivitas reseptor dopamin. Ibaratnya, stasiun penerima dopamin dikurangi. Akibatnya, stimulus yang dulu terasa menyenangkan kini terasa biasa saja. Lalu, kita membutuhkan dosis yang lebih besar, lebih sering, atau lebih kuat untuk mendapatkan efek yang sama. Inilah jebakan toleransi. Dan ketika toleransi terbentuk, seseorang bukan lagi mencari kesenangan. Ia mulai mencari stimulus hanya agar bisa merasa normal. Miskalkulasi evolusi. Kelimpahan yang menyakitkan. Otak manusia dirancang untuk bertahan hidup di dunia yang penuh keterbatasan. Di masa lalu, dopamin membantu manusia bekerja keras untuk mendapatkan imbalan kecil, makanan, perlindungan, relasi, dan keberlangsungan hidup. Namun, hari ini kita hidup dalam dunia yang sangat berbeda. Stimulus yang dulu langka kini tersedia tanpa batas. Makanan tinggi gula, hiburan digital, media sosial, belanja, dan validasi instan bisa diakses kapan saja. Masalahnya, otak purba kita belum sepenuhnya siap menghadapi kelimpahan ekstrem ini. Sistem dopamin yang dulu membantu kita bertahan, kini bisa dibajak oleh stimulus buatan yang terlalu kuat, terlalu cepat, dan terlalu mudah diakses.
Kelimpahan yang tidak diatur akhirnya bukan lagi menyehatkan, tetapi menyakitkan. Anatomi pembajakan saraf. Slide ini menunjukkan perbedaan besar antara imbalan alami dan imbalan modern. Imbalan alami biasanya membutuhkan usaha awal yang tinggi. Kita perlu bergerak, membangun, berburu, bekerja, atau berproses. Pelepasan dopaminnya terjadi sedikit demi sedikit. Aksesnya terbatas oleh waktu dan fisik, sehingga risiko adiksi relatif rendah. Sebaliknya, imbalan modern seringkali hampir tidak membutuhkan usaha, cukup satu ketukan jari. Volume dopamin yang dilepaskan bisa sangat besar, aksesnya tersedia 24 jam sehari, dan risikonya menjadi jauh lebih tinggi. Inilah mengapa otak modern sangat mudah lelah, sulit fokus, dan cepat bosan. Bukan karena kita lemah, tetapi karena sistem saraf kita terus-menerus dibanjiri sinyal imbalan yang terlalu kuat. Masuk ke dalam otak adiksi. Adiksi terjadi ketika penggunaan zat atau perilaku adiktif yang berulang menggeser titik setel kegembiraan kita. Dalam istilah slide ini disebut hedonic set point. Awalnya, stimulus memberi rasa senang, tetapi ketika digunakan terus-menerus, otak beradaptasi. Titik normal kita bergeser ke sisi rasa sakit. Akibatnya, seseorang membutuhkan lebih banyak zat atau stimulus yang lebih kuat, bukan lagi untuk merasa senang, tetapi hanya untuk merasa biasa saja. Inilah yang disebut defisit dopamin kronis. Kondisi ini membuat seseorang mudah merasa kosong, gelisah, tidak termotivasi, dan sulit menikmati hal-hal sederhana yang dulu terasa menyenangkan. Wajah baru narkotika. Adiksi tidak lagi hanya berbentuk alkohol atau obat-obatan. Hari ini, banyak perilaku modern bekerja dengan mekanisme dopamin yang serupa. Makanan manis, media sosial, pornografi, pekerjaan berlebihan, belanja, dan berbagai bentuk pelarian digital dapat menjadi drug of choice bagi seseorang. Setiap orang memiliki sensitivitas dopamin yang berbeda-beda. Ada yang rentan pada gula, ada yang rentan pada validasi sosial, ada yang rentan pada kerja berlebihan, dan ada yang rentan pada hiburan digital. Faktor seperti trauma masa kecil dan stres kronis dapat membuat sistem dopamin lebih mudah mencari pelarian. Karena itu, kita perlu melihat adiksi bukan sekadar sebagai kelemahan moral, tetapi sebagai pola saraf yang terbentuk dari rasa tidak aman, stres, dan kebutuhan untuk menenangkan diri. Puasa dopamin, membangun ulang reseptor. Untuk memulihkan sistem dopamin, otak membutuhkan jeda. Slide ini menjelaskan bahwa rata-rata dibutuhkan sekitar 30 hari pantang total dari stimulus adiktif untuk membantu menyingkirkan proses neuroadaptasi dan memulihkan jalur imbalan otak. 2 minggu pertama biasanya menjadi fase paling berat. Inilah lembah penarikan. Gejalanya bisa berupa kecemasan, insomnia, mood menurun, gelisah, atau rasa kosong. Namun ini bukan tanda bahwa tubuh rusak. Ini adalah tanda bahwa otak sedang belajar kembali hidup tanpa stimulus berlebihan. Memasuki minggu berikutnya, sistem mulai naik kembali menuju dataran homeostasis. Pada sekitar hari ke-30, kecemasan mulai mereda dan kehidupan perlahan terasa lebih bermakna. Pemulihan dopamin bukan proses instan, tetapi otak memiliki kemampuan untuk pulih bila diberi ruang, waktu, dan konsistensi. Strategi self-binding. Mengikat diri, mengandalkan kemauan saja sering tidak cukup. Di dunia yang sudah penuh stimulus adiktif, kita perlu menciptakan penghalang sebelum hasrat itu muncul. Strategi ini disebut self-binding atau mengikat diri dengan sistem yang melindungi kita dari keputusan impulsif. Ada hambatan fisik, misalnya mengunci ponsel, memindahkan aplikasi, atau tidak menyimpan makanan manis di rumah. Ada hambatan kognitif, seperti membuat batas waktu, jadwal penggunaan, dan aturan yang jelas. Dan yang sangat penting, hindari kondisi HALT, hungry, angry, lonely, tired. Saat kita lapar, marah, kesepian, atau kelelahan, otak jauh lebih mudah mencari pelarian cepat. Jadi,
Kuncinya bukan hanya melawan godaan, tetapi mengatur lingkungan agar godaan itu tidak terlalu mudah menang. Paradoks tombol rasa sakit. Ada paradoks penting dalam sistem dopamin. Ketika kita terus menekan tombol kesenangan, seperti scrolling, gula, hiburan instan, dopamin memang melonjak cepat. Tetapi setelah itu, otak memberi kompensasi berupa rasa tidak nyaman. Sebaliknya, ketika kita secara sadar menekan tombol rasa sakit yang sehat, seperti olahraga, mandi dingin, puasa ringan, atau usaha fisik, tubuh justru memproduksi dopamin secara perlahan dan lebih tahan lama. Ini mengajarkan kita bahwa dopamin yang sehat seringkali tidak datang dari jalan pintas. Dopamin yang stabil datang ketika kita bersedia membayar usaha di awal. Jadi, bukan semua rasa tidak nyaman harus dihindari. Beberapa bentuk ketidaknyamanan justru menjadi pintu untuk membangun kembali motivasi, energi, dan rasa hidup yang lebih stabil. Konsekuensi sosial dari defisit. Defisit dopamin bukan hanya krisis individu, ia juga dapat menjadi krisis sosial. Ketika sistem dopamin kronis terganggu, korteks prefrontal ikut melemah. Padahal bagian ini adalah rem otak kita, pusat kendali diri, empati, perencanaan, dan kemampuan menahan impuls. Akibatnya, seseorang bisa mengalami kehilangan empati dan semakin terisolasi secara digital. Ketahanan mental juga menurun. Hal kecil terasa terlalu berat. Ketidaknyamanan kecil menjadi sulit ditoleransi. Dalam kondisi seperti ini, muncul narasi korban, kecenderungan menyalahkan dunia luar untuk menutupi rasa malu, rasa gagal, atau ketidakberdayaan di dalam diri. Karena itu, pemulihan dopamin bukan hanya soal mengurangi kebiasaan buruk, ini juga tentang memulihkan kapasitas diri untuk hadir, bertanggung jawab, dan terhubung kembali dengan manusia lain. Kejujuran radikal mengakhiri narasi korban. Menyembuhkan defisit dopamin membutuhkan perubahan narasi secara total. Selama seseorang terus memposisikan diri sebagai korban, otak akan tetap terkunci dalam siklus penghindaran rasa sakit. Kejujuran radikal bukan berarti menyalahkan diri sendiri, bukan juga berarti mengabaikan luka atau trauma masa lalu. Kejujuran radikal berarti berani melihat pola apa yang saya ulangi, pelarian apa yang saya gunakan, dan bagian mana dari hidup saya yang perlu saya ambil kembali tanggung jawabnya. Mengambil tanggung jawab bukan beban. Ini adalah kebutuhan neurologis. Karena saat kita berhenti melarikan diri, otak mulai belajar bahwa rasa tidak nyaman bisa dihadapi, bukan harus dihindari. Disitulah proses riset dimulai. Hadiri masa kini, terima ketidaknyamanan. Pada akhirnya, solusi dari kelebihan stimulus bukanlah mencari kesenangan baru. Solusinya adalah belajar hadir dalam masa kini dan mampu diam dalam ketidaknyamanan. Selama ini, banyak dari kita mengatur hidup hanya untuk mengejar momen penghargaan dan menghindari rasa sakit sekecil apapun. Namun, justru kemampuan menerima rasa tidak nyaman adalah jalan untuk memulihkan keseimbangan otak. Berhenti berlari dari rasa sakit bukan berarti menyerah. Itu adalah latihan kedewasaan sistem saraf. Saat kita mampu menghadapi ketidaknyamanan dengan sadar, otak mulai belajar kembali bahwa hidup tidak harus selalu dirangsang untuk terasa bermakna. Dan di sanalah kesenangan yang lebih sehat, lebih dalam, dan lebih stabil perlahan kembali hadir. Berhentilah berlari dari rasa sakit. Hadapi rasa sakit untuk memulihkan kesenangan Anda.